Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti acara pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini. Pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Imran ayat 68 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping beliau adalah Ibu Suprapti Maharani. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Bu Trastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Sehat selalu Bu, insya Allah. Bersama Quran kita sehat. Lahir batin. Amin, amin. Monggo kami persilahkan. Syukran Bu Trastuti, Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah semuanya. Apapun yang kita nikmati sekarang adalah rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperoleh nikmat Islam itu. Bapak Ibu, coba pikirkan 1:4 atau 1:5. Di antara 5 orang, hanya 1 Allah berikan. Dan Alhamdulillah, itu mampir kepada kita semuanya. Betapa besarnya nikmat Allah tanpa kita minta. Lalu Allah berikan juga kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itu, Bapak Ibu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bangun untuk sholat, mudah pergi ke masjid, mudah mengeluarkan infak dari rezeki kita, mudah bertetangga, mudah memberikan bantuan ke orang. Kenapa? Rasa iman yang mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah bagi kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Bagi kita nggak suka kita berjudi, nggak suka kita minum khamar, nggak suka kita berzina, nggak suka kita perbuatan-perbuatan maksiat itu. Kenapa? Ada iman di dada kita. Iman itulah menjadi energi utama kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melakukan aktivitas dengan sempurna. Makan duduk dengan sempurna, sholat rukuk dengan sempurna, pergi ke satu tempat sempurna kita jalannya. Sebab kalau sakit, dan letak di tempat tidur. Semua perlu bantuan orang. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, kita masih punya waktu untuk bertaubat kepada Allah. Kita masih punya waktu untuk memperbanyak bekal. Pada saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang sedikit pun yang tidak kita lihat hasil pekerjaan kita semuanya. Mudah-mudahan ke depan apapun yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah. Dan yang paling kita banggakan dan paling kita bahagia saat ini, kita Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekali lagi berulang-ulang saya katakan tidak semua orang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang disayang oleh Allah yang Allah berikan nikmat berinteraksi dengan Quran. Ada orang yang berinteraksi dengan Quran 1 kali bosan pergi, ada 2 kali bosan pergi meninggalkan Al-Quran. Ada yang seminggu habis itu nggak betah lagi, nggak istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sampai pagi ini alhamdulillah masih istiqomah dengan Quran. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai hayat di kandung badan. Sampai tugas kita di muka bumi ini selesai.
Allah panggil kita. Disitulah kita baru nggak membaca Quran lagi. Tetapi begitu kita meninggal dikubur, ketemu lagi sama Quran ini. Jadi kita insya Allah takkan pernah lagi berpisah dengan Quran selama-lamanya. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Apapun yang kita hirup udara, milik Allah. Kita minum air, milik Allah lagi. Kita rayakan pandang kita jauh ke sana, di situ banyak daun-daun yang hijau, mata juga dari Allah semuanya. Kita dengar suara bunyi-bunyian yang indah, juga dari Allah semuanya. Apapun yang kita peroleh, semua datang dari Allah. Selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang suami, apa kata beliau, baiti jannati, rumahku surgaku, kata beliau. Bagaimana beliau dengan tetangga, bagaimana beliau sama teman, tidak beriman seseorang, kalau tidak mencintai saudaranya, bagaikan mencintai diri sendiri. Jadi kita dengan saudara kita, sakit saudara kita juga ikut sakit. Senang saudara kita ikut senang. Kenapa? Karena itu ajaran Nabi kita. Banyakkan kita masak lauk pauk, kirim tetangga kita. Jangan baunya aja dikirim, kirim barangnya juga, bikin rendang, kirim tetangga rendang. Jadi saling kirim-kiriman nanti. Insya Allah itulah tetangga yang baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kelak nanti dia hisab berjumpa dengan sang idola kita. Orang yang paling kita sayang. Orang yang paling kita cintai. Berjumpa sama kita nanti. Insya Allah dia hisab. Dan beliau mengakui kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Lalu kita bergandeng tangan dengan beliau masuk surganya Allah. Dan kita juga bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Aduh, luar biasa sekali. Jadi mengkhayal kita. Cuman modal kita apa? Lagi-lagi modal kita hanya mencintai Al-Quran. Kita memang belum paham Al-Quran. Kita nggak banyak paham Al-Quran. Tapi kita modal kita adalah mencintai Al-Quran. Allah janji orang di surga nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Bukti kita cinta Allah, bukti kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Cintai Al-Quran itu, insya Allah kita tak akan pernah lelah bersama Al-Quran. Kita tidak pernah lelah bersama Al-Quran. Tidak akan pernah kecewa, tak akan pernah putus asa. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau bersama Al-Quran, semua jadi kecil. Bersama Al-Quran, semua masalah hilang. Semua bersama Al-Quran, semua sakit-sakit jadi lenyap semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Bu Maharani, Suprapti Bu Maharani. Assalamualaikum Bu Maharani. Mic-nya dibuka Bu Maharani. Mic-nya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bu Maharani posisi di mana sekarang? Masih di Bali, Ustaz. Di Bali ini daerah mana tuh? Saya juga di Bali sini. Saya di sini daerah Udayana. Ibu daerah mana tuh? Di Denpasar. Oh, Udayana itu dekat mananya tuh? Udayana itu di Denpasar juga, nggak jauh, Ustaz. Cuman ini ada Taman Udayana judulnya. Oh. Di Sentul. Oh, Ustaz. Namanya aja. Di Bogor. Iya. Itu namanya Udayana. Di sini ada komplek TNI Udayana itu ada. Oh, jadi di kami ada Udayana, ada Uniyana. Jadi Udayana itu artinya Abang Yana. Universitas Udayana juga ada, Ustaz, tapi jauh dari saya. Universitas Udayana juga ada, tapi jauh. Uniyana ada nggak gitu? Adanya Uni. Ada ya. Uninel. Uninel ya ada. Silakan Bu Marani, ayat berapa? Di Imran ayat 68, Ustaz. Silakan Bu Marani. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menguraikan surat Al-Imran ayat 68. Akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sadaqallahul adzim. Dan berikut saya uraikan ayat tersebut. Dengan ayat ini saya jadikan dua kelompok. Saya uraikan dari penggalan pertama, yaitu inna, huruf artinya sesungguhnya. Aulan nasi sebagai bentuk kata benda majemuk terdiri dari aula dan an-nasi. Aula bentuknya kata benda superlatif, akar kata walia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Kita lihat di halaman 506 M. Yunus, artinya sangat dekat. An-nasi sebagai kata benda, akar katanya nawasa, yang berasal dari nawasa menjadi nasa. Kita lihat di halaman 1475 Munawir, yang artinya orang. Bi Ibrahim, saya penggal menjadi dua penggalan. Bi adalah huruf, artinya dengan. Ibrahim, kata benda, nama Ibrahim. Lalladzina, saya penggal menjadi dua penggalan. La adalah huruf, artinya bagi. Alladzina sebagai kata penghubung, artinya orang-orang yang. Ittaba'uhu, ittaba'u sebagai bentuk KKL dengan ciri akhiran alif, akan tetapi di sini alifnya hilang karena terdapat kata ganti hu di belakangnya. Jadi ittabi'u pelakunya hum, akar kata tabi'a, pola ifta'ala, halaman 36 M. Yunus, artinya mereka telah mengikutinya. Hu sebagai kata ganti, artinya nya. Jadi ittaba'uhu artinya mereka telah mengikutinya. Wa huruf artinya dan. Hada kata tujuh dekat artinya ini. An-nabiyyu sebagai kata benda dengan akar kata naba'a artinya nabi. Wa huruf artinya dan. Alladzina sebagai kata penghubung artinya orang-orang yang. Amanu bentuknya KKL, pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Kita lihat di halaman 49 M. Yunus, artinya mereka telah beriman. Ketika kelompok pertama ini, sesungguhnya manusia sangat dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mereka telah mengikutinya dan Nabi ini dan orang-orang yang mereka telah beriman. Kelompok berikutnya, wa huruf artinya dan, Allah, Allah. Waliyul mu'minina sebagai kata benda majemuk terdiri dari waliyu dan al-mu'minina. Waliyu bentuknya kata benda pelaku aktif dengan akar kata walia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda pelaku aktif fa'ilun. Dengan kita lihat
halaman 507 M Yunus, artinya pelindung. Al-mu'minina sebagai bentuk kata benda pelaku aktif jamak, ciri kata benda alif lam dan mim, ciri jamaknya ya nun dengan akar kata amina, pola kata kerja af'ala. Kata benda pelaku aktifnya muf'alun. Kita lihat di halaman 49 M Yunus, orang-orang yang beriman. Saya artikan kelompok yang terakhir, dan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Berikutnya saya artikan secara keseluruhannya. Sesungguhnya manusia sangat dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mereka telah mengikutinya, dan Nabi ini, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka telah beriman, dan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Marani, berapa lama latihan Bu Marani? Sebentar Ustadz, masalahnya terputus-putus. Nah, inilah itu gitu. Oke. Ya. Maaf, jadi saya merasa ini tidak. Kita jangan merasa tidak, merasa iya. Iya, oke. Semua oke, semua positif ya. Ya, makasih Ustadz. Alhamdulillah. Bu Marani, siapa yang bawa ke sini? Dulu itu saya bersama Bunda Aini, Bunda Uli, Bunda Kodar, Bunda Wati. Bu Wati CS ya? Oh, iya. Bunda Wati itu nge-share ke grup kami ketika setelah presentasi. Wah, kok pinter sekali, pengen kayak gitu, kok kayaknya mudah gitu. Terus akhirnya gitu. Kita panggil Bu Wati sebentar, gimana? Bu Wati, Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astuti. Selamat Bu Maharani. Beliau ini kemarin memang singkat Bu ya waktu untuk latihannya, tapi alhamdulillah lancar. Beliau kemarin sempat mau nggak pede gitu Bu ya, karena ngeliat peserta baru tampilannya detail sekali ya. Tapi saya suruh tampil apa adanya yang beliau pahami aja gitu Bu ya. Alhamdulillah mumtaz ya Bu Maharani. Ya. Bu ya, saya mau membuat apa namanya persembahan buat Buya, boleh? Silakan. Iya. Oke Bu ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini kami buat persembahan untuk Buya yang saya anggap sebagai guru saya dan guru seluruh peserta Al-Hasani. Mungkin apa yang kami persembahkan ini sederhana sekali Bu ya, tapi ini semuanya mewakili perasaan saya khususnya dan seluruh peserta, mudah-mudahan bisa terwakili oleh tayangan ini. Mungkin saya minta bantuan Bu Elvi Bu ya, karena ini kita bikinnya barengan. Makasih Bu ya sebelumnya. Silakan, apa tuh? Bu Elvi. Oh ya, assalamualaikum. Ya, Bu Ati. Ya. Mohon izin sebentar Bu ya waktunya. Boleh silakan, Bapak. Oke, langsung saya share aja ya. Ya. Sebentar. Wait. Bismillah. Kelihatan Bu Ati? Ya. Kelihatan. Dari awal Bu, dari awal. Kelihatan Bu Wida, Bu Elvi. Ya. Guruku, jasamu tiada tara, tak akan sanggup ku membalasnya. Kau guruku yang tiada duanya, yang selalu menyapa setiap muridnya, tiada yang terlupa. Guruku, kau selalu memotivasi muridmu, yang nulis pun tak bisa, baca pun terbata-bata, dan usia pun tak lagi muda. Kau selalu memotivasi muridmu dengan jargon andalan yang kau punya. Al-Quran itu mudah
Mudah, mudah, begitu kau kata. Guruku, jasamu tak akan kulupa. Kau yang mengajariku bagaimana memenggal setiap ayat yang kubaca. Kau yang mengajariku mengidentifikasi setiap kata dengan istilah-istilah yang sederhana dan tak asing di telinga. Guruku, kau yang mengajariku huruf lengkap dengan maknanya. Kau yang mengajariku kata ganti, kata penghubung, kata tunjuk lengkap dengan artinya. Guruku, kau yang mengajariku kata benda dengan berbagai macamnya. KBPA, KBPP, KBKK, KBSL lengkap dengan pola jamaknya. Kau yang mengajariku KKL, KKSAD, KKP lengkap dengan cara penguraiannya ke dalam 4 poin: bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Guruku, tanpamu ku tak akan tahu akar kata umumnya 3 huruf jumlahnya. Tanpamu, ku tak akan tahu bagaimana cara membaca kamus yang kupunya. Guruku, tanpamu, ku tak akan tahu KKL dengan berbagai polanya. Tanpamu, ku tak akan tahu KKSAD dengan berbagai pelakunya. Tanpamu, ku tak akan tahu KKP dibentuk dari KKSAD mulai pelaku anta. Guruku, tanpamu, ku tak akan mengenal huruf sia lengkap dengan kaidahnya. Tanpamu, ku tak akan tahu sifat aslinya dia. Kadang berubah bentuk, hilang, dan melebur, itulah sifat aslinya. Dia bisa berubah sesuka hatinya, dia bisa menghilang tiba-tiba, dia bisa melebur tanpa ku minta. Guruku, kau telah mengajariku dengan suasana belajar penuh canda dan tawa, sehingga ku tak merasa takut dibuatnya. Bahkan rasa rindu ku rasa hingga ingin jumpa di esok harinya. Guruku, kau temukan metode ini dengan duka dan air mata, bahkan dengan fitnah yang tak hanya 1-2. Saat kau bercerita, aku pun sedih dibuatnya. Kini saatnya kau panen hasilnya. Muridmu begitu banyak jumlahnya. Banyak pertolongan datang tanpa kau minta. Saat kau ingin wujudkan mimpi besarmu, salah satunya AAA. Guruku, tak sanggup ku membalas jasa-jasamu. Hanya bisa mendoakanmu di setiap sujudku. Semoga kau sehat selalu, sehingga bisa mewujudkan semua mimpi besarmu. Terima kasih, guruku, atas ilmu yang kau berikan padaku dan pada seluruh muridmu. Dari muridmu yang ingin berjumpa di dunia dan juga di surganya. Cukup. Ya, makasih Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan Bu Wati. Terima kasih semuanya. Walaupun Bu Wati, teman-teman menganggap aku sebagai guru, tapi aku tidak pernah menganggap kalian sebagai murid semuanya. Tidak pernah tercetus jadi saya, ini adalah muridku, ini adalah muridku, nggak pernah Bu Wati. Yang saya katakan adalah selalu peserta Al-Sani. Sebagaimana peserta-peserta yang lain juga. Ini peserta Al-Sani. Takut saya mengatakan saya guru. Karena ilmu saya lebih banyak berarti. Ingat Pak Sadiono, nggak pernah saya mengatakan ini muridku, ini muridku. Malu saya. Karena ilmu saya masih sedikit sekali. Saya selalu mengatakan peserta Al-Hasani, peserta Al-Hasani, peserta Al-Hasani. Selalu saya katakan gitu. Tapi kalau ungkapan dari Bapak Ibu semuanya mengatakan guru, biarlah Allah yang mencatatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, bersama Bapak Ibu, waktu saya begitu cepat. Saya tidak pernah merasa lelah bersama Bapak Ibu semuanya. Saya tidak pernah merasa bosan. Dari detik ke detik, begitu bangun tidur, apa yang terbayang di kepala saya itu adalah peserta Al-Sani semua. Lalu Bu Wati yang kebayang, Pak Hedi yang ingat, Bu Triastusti, Bu Marani. Kalau orang di 3 hari yang nggak masuk, kemana beliau? Itu selalu di pikiran saya. Di samping materi, kenapa Ibu A ini kok belum paham juga, apa cara saya menyampaikan kepada dia berubah, selalu saya pikir begitu. Selalu saya pantau satu persatu. Kalau begitu dia nggak masuk, saya pernah mencapri. Memang karena kesibukan nggak ingat ya. Tapi 1-2 tetap saya capri. Kenapa Ibu? Ada apa masalahnya? Saya susah minta kamu kecil sekali. Karena saya bantu. Coba Bu, beli ini, beli itu. Sekali lagi Bu Wati, makasih atas puisinya. Tapi sekali lagi saya selalu mengatakan peserta Al-Sani. Dan memang apa yang terasa sama saya, Bapak Ibu, perjalanan ini sangat jauh, panjang sekali perjalanan saya, Bapak Ibu ya. Setiap saya dapat teori baru, maka saya senang bagaimana cara menyampaikan kepada peserta. Ya Allah, apa yang saya peroleh, ya Allah, mudahkan saya untuk menyampaikan kepada peserta saya. Kadang-kadang orang begitu dia dapat, dia bersyukur dan dia simpan sendiri. Kalau saya enggak, Pak. Selalu menyampaikan, ya Allah, apa yang saya dapat, mudahkan saya untuk menyampaikan kepada peserta saya. Metode kita dari waktu ke waktu saya perbaiki. Metode yang kemarin, ini kok susah peserta memahaminya. Saya ubah lagi. Itu terakhir perubahan saya adalah bagaimana cara menerangkan kata kerja perintah. Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke metode lain. Boleh jalan-jalan. Ada nggak cara menerangkan seperti kita? Mungkin saya sudah banyak belajar metode A, metode B, metode C, metode D. Ternyata metode itu saya lihat kacamata kuda. Dia menerang materi, paham tak paham, nggak urusan dia lagi. Kalau saya nggak Bapak Ibu, Pak kecepatan, saya berhenti Pak. Kadang di kelas offline juga gitu, Pak kecepatan, berhenti lagi saya. Walaupun konsekuensinya lembur malam hari atau perpanjang waktu. Nggak berani saya ngebut itu. Tetap saya raba-raba peserta saya gimana nih. Jadi metode kita adalah market oriented karena saya orang ekonomi, market oriented. Orientasinya adalah peserta, Pak. Saya bukan orientasi saya menyerangkan sekian kali pertemuan selesai enggak. Kalau ada yang nanya, Pak Ustaz berapa kali pertemuan? Gantung peserta semuanya. Kalau Bapak mau setengah hari jadi oke, 4 jam bisa. Selesai, 4 jam bisa. Tapi Bapak kan ada tangkapnya yang sedang, ada yang panjang. Nah, saya menyesuaikan semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mendeliverinya kadang-kadang dengan perasaan, kadang-kadang dengan cara bercanda, yaitu yang saya rasakan. Jadi kadang-kadang menyampaikan with feel dengan perasaan Bapak Ibu ya. Saya mencintai Bapak Ibu semuanya sebagaimana saya mencintai diri sendiri. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman kamu kalau tidak mencintai saudaramu, bagaikan kamu mencintai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu paham Al-Quran seperti mana saya pahami. Saya paham semuanya. Dapat teori malam, paginya saya buru-buru pengen menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini loh. Terima kasih Bu Wati. Saya sudah menyampaikan puisi tadi. Semoga sekali lagi Bapak Ibu, jargon kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan, betul-betul terwujud nanti di surganya Allah. Kita jumpa lagi dan kita menanya sama Allah, ya Allah,
Alif lam mim itu apa artinya Allah? Kok kami nggak bisa? Alif lam ra itu artinya apa ya Allah? Kita bertanya sama Allah, biar Allah yang menerangkan kepada kita. Karena di dunia hanya Allah yang tahu artinya. Kita tanya sama Allah sama nanti. Kalau kita biar kita jumpa sama Allah. Tahu Bapak Ibu semuanya, nikmat yang belum besar di surga itu adalah bukan fasilitas surganya Bapak Ibu semuanya, bukan bidadarinya, bukan taman-taman surga. Kenikmatan terbesar di surga adalah ngobrol sama Allah. Maka saya minta terus Pak, apabila saya masuk surga ya Allah, apabila kau izinkan masuk surga, aku hanya permintaan satu ya Allah. Baca Quran lagi. Yang lain biarlah bermain di taman-tamannya surga. Saya hanya minta Quran lagi ya Allah. Mereka kecil ya Allah, baca Quran lagi. Kenapa? Belum puas baca Quran di dunia ini Bapak Ibu, belum puas. Begitu selesai baca Al-Baqarah, ya Allah, Al-Maidah belum dibaca. Selesai baca Al-Maidah, Al-Araf belum dibaca. Bukan habis baca Quran, aduh, alhamdulillah, benar Bu. Habis baca Quran, kok ini belum dibaca? Jadi akhirnya waktu itu nggak cukup rasanya. Coba jam, Quran nggak cukup rasa waktu. Kurang rasa waktu. Makanya saya pengen di surga nanti kalau Allah izinkan, pengen nyambung baca Quran lagi. Terima kasih Bu Wati atas puisinya. Ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, itu Kenapa? sederhana sekali, itu mendadak banget. Pas Bu ya kemarin nyari saya di diskusi dengan Bu Maharani, saya ngumpet sebentar Bu ya di PR itu. Ya. Makasih Bu Wati dan teman-teman semuanya. Oh, saya dapat kontak dari Bu Maharani sudah bagus menyampaikan ayatnya. Saya hanya sedikit kontak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi li Ibrahim lalladzina tabi'u wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna apa artinya sesungguhnya. Awlan nas kata benda berjamuknya sesungguhnya yang terdekat manusia. Bi Ibrahim kepada Ibrahim karena di sebelumnya kan orang Yahudi mengaku Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasrani mengaku juga itu Ibrahim itu dekat ke kami, nabi kami katanya. Maka Allah menjawab inna awlan nasi sesungguhnya orang-orang yang dekat di Ibrahim dengan Ibrahim lallazi adalah sungguh orang-orang yang ittaba'u, orang yang mengikutinya. Jadi siapa ikut Ibrahim kan kita kan salat Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim. Itulah orang ikut Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim dari Nabi Muhammad yang ikut Ibrahim. Nah, jadi orang yang dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang mengikutinya. Wahadzan Nabi dan Nabi ini siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pengikutnya. Wahadzan Nabi waladzina amanu dan orang-orang yang beriman, amanu mereka beriman. Kita beriman. Bukan iman apa? Percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Percaya kepada para malaikat Allah. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya kepada Taurat. Kita percaya kepada Injil dan kita percaya kepada Al-Quran. Percaya kepada hari akhir. Percaya kepada takdir. Nah, itu orang beriman. Itu yang terdekat nama Nabi Ibrahim. Wallahu dan Allah waliyul mu'minin. Pelindung dari orang-orang yang mukmin. Kalau kita dilindungi oleh aparat di dunia ini senang kita. Kenapa? Semua urusan lancar. Bapak Ibu kalau jalan ke satu tempat ada pelindung, misalnya orang kaya kemana dia pergi? Kalau kita mau makan apa aja, mau pergi apa aja, dilindungi orang kaya, bebas kan? Makan apa aja, beli apa aja. Karena dilindungi orang kaya. Apa kata orang kaya? Kamu kalau kemana-mana, lapor aja sama aku. Nah, maka kita senang. Nah, keamanan kita dijamin polisi misalnya. Kemana aja, kamu lapor saya, kita polisi. Aman kita. Nah sekarang, dunia akhirat, wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah pelindung orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Kita akui aja kita. Biar lagi GR kita nggak apa-apa. Kita harus bangga bahwa kita adalah orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu semuanya, Bu Maharani sangat muntas ya. Terima kasih banyak atas uraian ayatnya sehingga bisa tercerahkan kita semuanya dan Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin ada yang baru, ada yang sudah lama. Bagi yang baru nanti disapa. Semoga Zoom Al-Sani selalu kedatangan orang-orang yang betul mencinta Al-Quran. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ibu semua ke Zoom Al-Sani yang siap berdiskusi tentang Quran. Ini satu komunitas yang luar biasa yang saya rasakan dan saya bagaikan mimpi Bapak Ibu, bagaikan mimpi.
apakah saya bisa membuat satu komunitas, ternyata berhasil. Dan yang naik ke sini semuanya adalah Al-Quran. Ada profesor, kemarin Profesor CA, ada Profesor Edi Marsalim, ada Profesor Anafi, ada dirut rumah sakit, ada dirut ini, ada pemilik ini, pemilik itu, ada seorang komisaris dan sebagainya. Ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa. Mereka bersatu semuanya, satu ikatan apa? Sama-sama mencintai Quran. Tidak ada ilmu di muka bumi ini yang mau dituntut oleh orang semua lapisan. Biasanya sangat heterogen. Silakan Bapak cari satu komunitas yang heterogen yang mampu bersatu. Dulu saya ikut komunitas saya punya mobil Civic. Bertiga aja bergabung sama-sama pemilik Civic. Saya bangkrut, saya dikeluarin dari grup itu. Kenapa? Nggak punya mobil lagi. Jadi kalau dunia mengikat kita, begitu kita nggak ikut itu lagi, udah selesai udah. Jadi komunitas dunia sementara. Komunitas dunia karena masa lalu, karena harta, karena jabatan. Kalau komunitas Al-Quran, komunitas masa depan. Sama mengharap surganya Allah. Itulah makanya kita bertahan. Ada jargon kita, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sama kita semua Al-Sani tidak akan pernah berpisah lagi. Demikian dari saya. Lebih kurang mohon maaf, dan kalau ada yang salah, karena sama-sama belajar, tentu ada yang salah ya. Maaf dan sebesar-besarnya. Kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bu, saya ikuti saya kembalikan pada Ibu. Dipantau Bu ya orang-orang yang baru. Silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Imran ayat 68. Berikut penjelasan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.